bergabung dalam keluarga masa depan cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih, dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini, saudara belajar dari firman Tuhan tentang iman yang semakin mendalam. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 6 Juli 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan, kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo tumbuh bersama dalam kesan. Bagi remaja, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di Graha MDC Kadipaten lantai 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertumbuhan rohani kita terjadi karena anugerah Tuhan. Namun, pertumbuhan tersebut juga memerlukan upaya kita untuk mempraktikkan disiplin rohani. Salah satu disiplin yang sangat penting adalah melakukan ibadah harian setiap hari, baik pagi, siang, atau malam. Marilah kita tekun melakukannya agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Seringkali Tuhan berbicara dalam keheningan ketika hati kita terbuka dan merindukan suaranya. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat untuk mengikuti Lectio Divina yang akan diadakan pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 18.30 WIB melalui Zoom Meeting. Bergabunglah dan alami bagaimana firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Graha GKPB Kadipaten lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Start Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Memberi persembahan adalah salah satu disiplin rohani yang dapat membuat kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu, berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan penuh sukacita, baik melalui kotak persembahan yang tersedia maupun melalui nomor rekening yang tertera di layar. Telah dibuka pendaftaran kelas dasar kekristenan DK dan hidup berjemaat HB mulai minggu kemarin hingga 17 Juli 2026 dan kelas akan dimulai pada 19 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Pak Albert selaku penanggung jawab. Jangan ketinggalan. Ayo daftarkan diri saudara dan bertumbuh bersama dalam kasih serta kebenaran Tuhan. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah.
Kali ini saya akan menyampaikan iman yang semakin dalam, deeper in faith. Tentang iman Bapak Ibu Saudara-saudari, ini tidak kelihatan, tetapi nyata dalam apa yang kita pikirkan, nyata dalam apa yang kita katakan, nyata di dalam perilaku kita. Salah satu iman, wujud iman ketika kita bisa duduk tenang dengar firman Tuhan, betul ya? Salah satu iman ketika kita pas bangun mikir, ini ibadah, datang ke gereja, nunjukkan perhatian untuk ibadah menyembah Tuhan, betul ya? Dan iman ini nyata lewat itu. Ada beberapa level iman sebenarnya dalam Alkitab, ya. Ketika orang datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan bilang, besar imanmu. Ya, ingat ketika ada seorang perempuan yang menjamah jubah, ya kan? Kemudian dia mengalami kesembuhan. Ada kuasa yang mengalir dari tubuhku. Tuhan bilang, besar. Termasuk juga seorang pegawai datang, hambaku sakit. Nggak usah engkau datang kepadaku, biar katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Tidak kudapati iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel. Tetapi di lain pihak, Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi pun, itu dapat memindahkan gunung. Ada satu waktu juga beberapa kali Tuhan Yesus mengadakan mujizat, tapi negur juga murid-muridnya. Terutama ketika mereka sedang di perahu, Yesus tidur di buritan, gelombang menghantam perahu mereka. Lalu kemudian, wah, Guru, tidak pedulikah engkau kami binasa? Kemudian setelah Yesus bangun, menghardik, laut menjadi teduh, angin pergi, kemudian mereka kagum. Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya. Jadi dia menegur. Ada berapa kali Tuhan juga menyatakan kasih kuasa Tuhan, tapi mereka belum percaya. Satu kali Tuhan mengizinkan dirinya berjumpa dengan Elia dan Musa di gunung. Petrus, Yohanes, Yakobus melihat itu. Wow, Tuhan, baiknya kita mendirikan 3 tenda di sini. Satu untuk engkau, Musa dan Elia. Ya, terkagum mereka. Tetapi mereka setelah turun, ketemulah dengan orang yang kerasukan setan, sehingga menyebabkan sakit ayan. Lalu kemudian, karena beberapa murid Yesus tidak bersama Yesus ketika naik gunung, ada beberapa murid juga yang tinggal. Kemudian Yesus menyembuhkan sakit ayan ini. Lalu murid-muridnya heran. Guru, orang ini sudah bawa kepada kami, tapi kami tidak bisa menyembuhkannya. Apa masalahnya? Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Jadi level-level iman dalam Alkitab ini ada. Dan saya harap level iman seiring dengan perjalanan lamanya kita ikut Tuhan. Semakin lama kita ikut Tuhan, semakin level iman semakin mendalam dengan Tuhan. Ada 4, kalau saya sarikan dari beberapa ahli, level iman yang disarikan dari apa yang saya sampaikan tadi. Pertama, saat kita percaya Yesus, iman kita itu sedang terkoneksi dengan Tuhan. Itu level iman pertama. Saat apa? Saat kita percaya Tuhan Yesus. Kita nggak banyak tahu, tapi percaya saja. Mungkin karena mengalami mujizat, mungkin karena jumpa dengan orang lain, kemudian saya ketemu Yesus, mungkin datang ke gereja karena ingin cari pacar, kalau dia pemuda, mungkin datang ke gereja mungkin karena biar hutangnya lunas. Tetapi ketika dengar khotbah, dijamah Tuhan, dia beralih imannya, tumbuh kepada Yesus. Tadinya nggak percaya Tuhan, hanya karena memang menyamakan aja, jangan-jangan saya dapat berkat bukan di Gunung Kawi, datang ke gereja saya dapat berkat, motivasi keliru. Tetapi Tuhan bisa jamah dia dan beralih imannya kepada Tuhan. Itu level iman pertama, percaya Yesus. Tapi level iman ini iblis pun percaya. Bahkan dia bisa melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat, dia anak Allah.
Tapi dia menolak untuk memberi diri. Nah, orang percaya Yesus itu sudah mulai belajar memberi diri kepada Tuhan. Sehingga ada level kedua, yaitu iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh ini sama seperti biji sesawi tadi. Ditanam, jangan lihat kecilnya iman itu. Jangan berkata, iman saya kecil juga, nggak apa-apa ya Tuhan ya. Iman sederhana. Nggak gitu cara Tuhan menilai. Iman itu sebesar biji sesawi itu maksudnya iman yang nggak segitu-gitu aja. Karena kan biji sesawi itu harus ditanam, betul? Setelah ditanam dia tumbuh, bahkan dia menjadi pohon yang besar, burung-burung bisa bersarang di atasnya. Jadi iman yang Tuhan inginkan bukan biji sebesar biji sesawi saja, tapi iman yang harus ditaburkan, lalu kemudian ditumbuh menjadi besar. Jadi Tuhan menginginkan iman yang levelnya harus nanjak juga dari iman percaya Yesus, bukan sekedar percaya tapi bertumbuh imannya. Nah, ini level yang kedua, iman bertumbuh. Tetapi bertumbuh saja nggak cukup. Kenapa? Karena kalau kita lihat gandum ketika itu, dia bertumbuh, tapi mudah saja bisa tercabut. Tergantung ditabur di mana. Ini masalah hati ya. Imannya bisa saja tumbuh, tetapi hatinya itu keras. Belum gembur. Hatinya seperti di pinggir jalan, tumbuh sebentar tapi tercabut. Hatinya mungkin dia senang sekali, sukacita dengar firman Tuhan, tapi sesungguhnya dia nggak tumbuh terus. Kenapa? Dia izinkan iblis itu bisa mengambil kembali. Mungkin karena dengan kekhawatiran. Ya makanya hati-hati kalau ngeluh ya. Iman itu bisa terkorup akhirnya, bisa orang Manado bilang maraha. Ya layu, kemudian tercabut. Sehingga jangan heran orang pada level bertumbuh sudah percaya Yesus, sudah cinta Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, haleluya di dalam gereja, tapi bisa tinggalin Tuhan tuh. Kemudian orang heran, kenapa dia sudah ke gereja, puji Tuhan, haleluya, kepenuhan Roh Kudus lagi, tapi dia tinggalin Tuhan. Imannya masih level bertumbuh, bisa kecabut. Itu kan dalam perumpamaan masalah hati, ya, belum tertanam di hati yang baik. Tetapi ada level iman yang berikutnya, iman yang semakin dewasa. Kalau bertumbuh itu dalam keadaan bertumbuh, dia tetap bertumbuh, tapi mudah saja layu, bisa tumbang. Tapi dewasa ini udah mulai kuat. Apapun badai datang silih berganti, saya keadaan sulit, mau income bagus hari ini, besok juga turun income-nya, tetapi saya tetap percaya Tuhan. Dia tetap pada level dewasa. Orang cerita tentang dia, kamu ke gereja, tapi mana buktinya? Dia tetap cari Tuhan. Kamu doa-doa, tetapi sesungguhnya hidupmu itu begitu-begitu aja. Dia tetap doa. Itu iman yang levelnya dewasa. Tapi iman dewasa saja sebenarnya tidak cukup. Ada satu level iman yang Tuhan mau, yaitu hidup punya relasi dengan Tuhan yang terus-menerus, semuanya punya tentang Tuhan. Dia bekerja, dia berusaha, dia sekolah, bahkan dia ke gereja. Itu bagi dia itu adalah bagian dari relasinya dengan Tuhan. Semua apa yang dia pikirkan, apa yang didoakan, apa yang dia lakukan itu dalam hubungan relasi dengan Tuhan. Dan ini adalah level di mana dia bukan hidupnya untuk dirinya lagi, tapi hidup bagi Kristus. Dan apa yang Tuhan mau perintahkan untuk menjadi berkat, dia menjadi berkat. Menginjil, memberitakan Injil, bahkan dalam usaha pekerjaan itu bagi dia itu adalah ladang pelayanan bagi Tuhan. Dia nggak pisahin di gereja atau di usaha. Dia tahu bahwa di gereja itu harus haleluya, tapi di dalam usaha juga jangan halelupa, tetapi betul-betul haleluya terus. Artinya memuji Tuhan lewat perilaku, jujuran, kesetiaan, ketekunan bekerja. Kalau dia tahu bahwa kalau nggak kerja nggak makan, tapi dia tahu bahwa ini adalah ladang pelayanan, membuktikan Kristus di dalam pekerjaan. Itu adalah level, kalau dalam istilah lain adalah Christ-centered. Seluruhnya hidupnya bagi Kristus. Ada keluarga, memang masih hidup di dunia, nggak kayak Jailung Langkung ya. Semuanya memikirkan yang di atas, semua bicara tentang Tuhan, nggak juga gitu. Tapi apapun yang dia lakukan dalam relasi-relasi bisnis, dia pingin supaya orang yang berelasi dengan saya ketemu Tuhan melalui saya. Nggak sekedar dapat cien, tapi ketemu Yesusnya. Itulah iman yang berdampak. Iman yang lebih sekedar dewasa. Iman yang bukan sekedar
kuat, tetapi berdampak bagi orang lain. Dan saya ingin saudara kita memiliki iman yang semakin mendalam seperti ini. Iman yang berdampak. Amin. Sebab banyak saudara yang ingin mengalami iman yang berdampak. Katakan amin. Kita lihat dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 untuk melihat atau mengalami iman yang berdampak ini atau iman semakin mendalam, yaitu Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana, kamu telah menerima Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus katakan amin. Setiap kita sudah percaya Yesus, amin. Tuhan kita. Jadi dia menjadi Tuhan, kita hamba. Ingat ketika sebut Tuhan, kita hamba. Konsekuensinya kalau kita sebut dia Tuhan, kita hamba. Artinya kita butuh ketaatan, bukan sekedar iman di sini. Karena itu ada beberapa hendaklah di sini. Satu perintah imperatif yang terus-menerus harus dikerjakan dalam bahasa Yunani itu. Hidupmu tetap di dalam Dia. Yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam apa? Dia. Jadi semuanya untuk Dia ya. Di dalam Dia, di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Dia lagi. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah ini dampaknya itulah melimpah dengan syukur. Ada kepuasan melihat dampak-dampak dari iman. Sekali lagi, iman inilah yang kita mau tumbuh dalam diri kita. Iman yang selalu di areal Kristus. Berpusat kepada Dia. Menerima Kristus bukan sekedar percaya, tapi sungguh-sungguh seluruh areal hidup kita, cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita, apapun yang kita pikirkan, untuk masa depan anak-anak, masa depan gereja bahkan, itu semua untuk Dia, bukan untuk aku lagi. Itu level iman yang bagi saya bukan sekedar dewasa, tapi iman yang berdampak karena punya relasi yang baik, terkoneksi dengan Dia, lingkungan Dia, semata-mata untuk Dia. Dalam hal ini saya boleh bilang, dalam hati kita hanya bukan egonya yang bertahta, tapi Kristuslah yang bertahta. Bahkan seluruh hidup kita yang kita pikirkan adalah bagaimana hidup saya bisa memuliakan Tuhan. Banyak salah, banyak keliru, tapi dia selalu menyetir atau mengarahkan ulang kembali bagaimana hidupnya selaras dengan Dia. Dalam relasi-relasi yang terbangun dengan orang lain, bisa saja dia keliru, bisa saja mengambil keputusan yang salah, tapi dia tahu bagaimana dia harus kembali. Ini cara berpikir iman yang berdampak, iman yang semakin dalam. Lalu pertanyaannya Pak Royke, wujud iman yang semakin mendalam, iman yang berdampak, iman yang punya relasi dengan Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, wujud iman yang semakin mendalam itu hidup dalam hubungan yang erat dengan Kristus. Itu yang dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus, oke? Artinya Kristus kita sudah terima. Kristus saat kita percaya Yesus, iman kita, percaya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya saat itu kita tertanda bahwa kita ini anak Allah. Kita diadopsi dari kehidupan lama, sudah statusnya berubah menjadi anak Allah. Kita bisa layak memanggil Dia Abba, ya Bapa. Dalam relasi ini, Kristus yang selalu menjadi utama dan kitalah yang tetap tinggal di dalam Dia. Kristus kita sudah terima, kita terima keselamatan ketika itu, tetapi bagian kita, pilihan kita harus tinggal di dalam Dia. Bagian Kristus adalah memberikan anugerah keselamatan, anugerah perlindungan, anugerah kesempatan juga ya. Kalau sakit-sakitan mungkin juga kita nggak produktif. Anugerah di mana kita bisa berkarya. Tetapi bagian kita menggunakan waktu keseluruhan itu untuk apa? Untuk berelasi erat dengan Dia. Ini relasi yang dinamis. Terkadang Tuhan suruh A. Seperti Abraham, ketika Tuhan uji imannya, kadang level iman diuji dengan hal-hal yang gak masuk akal. Tuhan minta anaknya. Bayangkan, Tuhan yang menolak penyembahan berhala, persembahan anak, seperti melawan dirinya. Dia suruh sesuatu yang gak masuk akal.
kok Tuhan minta anak? Padahal ini tabiat budaya orang-orang yang memang tidak mengenal Allah, mau ambil anaknya mempersembahkan kepada Allah. Tetapi rupanya Tuhan bukan maksudkan anaknya dipersembahkan, tapi Tuhan ingin lihat iman dari Abraham tertuju kepada Tuhan atau kepada anaknya. Bisa paham di sini ya? Karena Ishak itu adalah satu-satunya ya yang memang anak-anak janji. Lalu Tuhan minta, Tuhan ubah pun aturannya, apakah iman Abraham tetap tertuju kepada Tuhan atau kepada keturunannya. Abraham tahu bahwa Tuhan memberikan janji yang setia Tuhan genapi. Melalui Ishaklah engkau akan mendapatkan keturunan. Tetapi Tuhan uji satu waktu, apakah dia fokus kepada keturunan atau kepada Tuhan sang pemberi keturunan. Sehingga akhirnya dia bilang, persembahkan Ishak anak. Wah, ini adalah ujian yang terberat. Tapi dia lakukan juga saat dia mau unus untuk mensembelih anaknya. Tuhan bilang, aku telah melihat imanmu. Aku telah melihat engkau percaya kepadaku. Sehingga dari sini muncul kata-kata Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena imannya. Iman yang dimaksud bukan iman yang kacang-kacang atau iman kaleng-kaleng, tapi iman yang teruji di sini. Bahwa seluruh hidupnya berelasi dengan Tuhan, bukan berkah. Seluruh hidupnya berelasi dengan Tuhan, bukan keturunan. Ini luar biasa. Dia bilang, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Selaras ya dengan apa yang Tuhan maksudkan. Ada dua kata atau frasa yang memang penting di sini bagi saya, yaitu tetap dan di dalam Dia. Jadi kalau kita disuruh minta hendaklah hidupmu tetap, apa arti kata tetap di sini? Ya, apakah hanya sekedar tinggal pasif lalu menerima berkat saja, nikmati hadirat Tuhan, lihat mujizat, puji Tuhan, haleluya? No. Dikatakan tetap, ditulis kata Ibrani itu peripateite, atau dalam subjeknya atau memang dia berbicara kepada orang itu peripateo, artinya berjalan, tinggal yang aktif, yang bukan sekedar sekarang tapi terus menerus. Berjalan terus. Ini bicara gaya hidup. Seluruh gaya hidupnya memancarkan citra Kristus, karena memang dia sudah nggak tinggal lagi di dunia yang lain, tapi tinggal dalam Kristus. Ini sama seperti Tuhan kasih ke hati saya ketika saya ke Palembang waktu masih remaja. Saya bilang remaja karena memang masih umur 20-an. Ya. Saya ingat ketika itu saya jualan karena memang ingin jangkau orang lewat jualan lipstick, jualan sabun, jadi salesman. Ya, saya dapat untung di situ, tetapi saya ingin bangun relasi dengan orang situ. Satu kali saya ngobrol dengan bapak-bapak, masih muda, ganteng-ganteng begini, saya bangga juga ya bilang ganteng. Tetapi yang muat saya geli, takut juga, dia bilang, udah saatnya buat cabang di sini. Oh iya, memang kami mau buat cabang ke depan untuk usaha ini. Ya, lagi dirintis. Ya, cabang yang saya maksudkan, Anda udah punya pacar di sana, punya pacar juga di sini. Ya. Tapi kemudian saya langsung tak aja, bukankah Kristus ada dalam diri saya? Mungkin dia kenal sayanya aja sebagai manusia, tapi saya beritakan Kristus kepada dia supaya dia tahu bahwa hidupku nggak sendirian, ada Kristus dalam diri saya. Oke, dia kenal saya dengan cara yang salah, tapi dia harus kenal siapa Yesus dalam diri saya yang jauh lebih penting daripada saya. Itu sebabnya saya didorong untuk memberitakan siapa yang bersama dengan saya. Dari situ saya dibuat ngerti Tuhan, sama Tuhan. Dimanapun engkau ada, jangan engkau sendiri saja yang dikenal. Mungkin engkau tenar, tapi lupa bahwa jauh lebih penting adalah pribadi yang bersama denganmu. Sehingga saya kalau ketemu orang, saya suka rasa hati Tuhan ketika saya dikenal, Tuhan tidak dikenal. Gitu. Bisa paham sampai di sini ya?
Saya dikenal, tapi Tuhan tidak dikenal. Padahal dia jauh lebih penting daripada saya. Itulah yang memotivasi saya untuk memperkenalkan siapa Tuhan dalam diri saya. Tentu dengan cara hikmat, dengan bijaksana, santai aja. Ngalir we. Tapi kan Tuhan yang jauh lebih penting daripada saya, yang harus lebih dikenal daripada orang itu. Saya bilang, saya percaya Isa Al-Masih. Saya dituntut setia, tentu nggak seperti itu saya bilang. Akhirnya lambat laun mereka nggak lagi ngomong sembarangan kepada saya. Mereka tahu saya berbeda. Ini yang dimaksud berjalan terus, menyadari dengan kesadaran rohani bahwa kita nggak sendirian, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dengan begitu kan kita mawas, nggak mudah terpeleset, nggak mudah berbuat dosa. Tahu bahwa Tuhan ada bersama saya nggak mau jalan sendirian. Itu yang sebabnya dibilang, why kalau dia jalan sendirian gitu kan? Nggak ada yang ngangkat kalau dia jatuh. Tapi kita bersyukur Tuhan mau bersama kita, karena dia janji, aku menyertai kamu sampai kesudahan apa? Zaman. Artinya di lintasan waktu-waktu kita, kesibukan kita dia ada. Hanya seberapa banyak waktu kita yang dimana dia ada, kita nggak farek. Tahu nggak farek ya? Kita cuekin dia. Alasan kesibukan. Masuk akal kalau kita sibuk dan tidak memikirkan dia, karena konsentrasi kita kepada Tuhan, bukan Tuhan lagi tapi kepada uang, kepada diri sendiri. Sehingga lupa bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar yang ada bersama kita dan kita nggak menyapa dia. Jadi sebabnya dalam gereja ini selalu dibuat fasilitas bagaimana jemaat harus berhenti memperlambat tempo untuk mengingat Tuhan setiap dalam kesibukan. Lewat ibadah harian kan, ada pagi, siang, dan sore. Sengaja kami juga sama-sama yang buat itu ketika tahun-tahun sebelum pandemi. Siang itu memang sengaja dibuat simpel supaya orang itu bisa mengalami Tuhan, menyapa Tuhan, dan disapa Tuhan. Hanya seberapa kita menggunakan fasilitas itu untuk tidak lagi ritme kita diatur oleh kesibukan. Karena sampai kapanpun kita akan sibuk seumur hidup. Sibuk memikirkan A, sibuk memikirkan B, banyak pasti kesibukan. Sehingga kalau alasan sibuk lalu kemudian kita lupa Tuhan, mungkin satu kali kelak Tuhan akan berkata, aku tidak kenal engkau. Tuhan, aku ke gereja, aku ke GKPP, sudah dimuridkan lagi, DKHB lagi Tuhan. Aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena berapa kali Tuhan menyapa kita, kita udah nggak dengar lagi dia. Sensitivitas kita udah mulai berkurang. Kalau dulu ingat Tuhan, kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa yang membuat saya butuh Tuhan. Tapi setelah diberkati, setelah banyak banyak uang, lupa Tuhan. Itu sebabnya kadang Tuhan izinkan ada persoalan-persoalan yang buat kita ini ingat Tuhan. Kadang Tuhan ingin kita ingat Tuhan. Tuhan izinkan sakit. Tuhan izinkan kita kesentuh sama yang lain. Ya kan? Saya diajarkan kalau nginjil orang katanya, injili jangan orang yang mapan. Kenapa? Kalau orang yang mapan, semakin tingkat menolak Kristusnya itu gede. Kenapa? Karena dia masih merasa memiliki segala sesuatu. Itu sebabnya injililah, kabarkan baik kepada orang yang sedang dalam keadaan terpuruk. Karena semakin dia itu terpuruk, dia makin terbuka kepada pertolongan. Nah, itu tuh ya, ini tips dari saya. Kenapa? Karena memang orang semakin dia pada level tertentu dalam kesibukan dia mendapatkan banyak hal, dia merasa itu bukan dari Tuhan. Sehingga dia merasa nggak perlu Tuhan. Kenapa dalam perjalanan hidupnya dia merasa bahwa itu kekuatan dia kok? Karena keturunan aku, karena memang saya rajin, karena memang saya pinter. Tanpa disadari walaupun kita nggak ngakuin itu secara verbal, tapi sesungguhnya perilaku kita menunjukkan itu. Tetapi saya bersyukur bahwa berita baik, Tuhan tetap mengasihi kita dan mau berkata, marilah kepadaku wahai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi engkau kelegaan. Sejauh kita datang dan memperlambat tempo, menyapa dia dan mengizinkan Allah menyapa kita, kita akan terus di bawah
ke level iman semakin mendalam. Iman kita akan tumbuh pesat kalau kita mau belajar bukan menyisakan waktu, tapi menyisihkan waktu berelasi dengan Tuhan, bahkan dalam kesibukan kita. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di kesan, bukan hanya saat-saat doa, di ibadah, tapi saat-saat Anda sibuk pun, pastikan Anda punya kesadaran rohani. Saya mau bicara dengan Tuhan tentang hal ini. Saya mau menyendiri untuk berdoa. Walaupun memang insting untuk mengambil keputusan secara cepat betul, bisa. Tapi pastikan Anda sadar bahwa Tuhan kehendaki ini atau tidak. Tanda Tuhan kehendaki kan gampang ya. Ada damai sejahtera di hati, nggak lawan firman, nggak dipimpin emosi, nggak dipimpin ego, tapi betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tuntun saya mau. Dan saya tahu di ujung sana pasti bahagia, kepuasan. Amin. Yang kedua, kata yang penting adalah selain tetap berjalan terus dalam Dia, artinya ini masalah gaya hidup. Yang kedua, di dalam Dia. Dalam Yunani, bahasa Yunani itu en auto. En auto itu adalah tetap diam, tetapi kepada siapa? Di dalam Dia. Dalam kesatuan hubungan dengan Dia. Jadi udah terikat di situ. Ketika kita bilang en auto, berarti sama seperti kita masuk satu ruangan. Ya, kita masuk ruangan itu udah menggambarkan keseluruhan kehidupan kita. Kita udah masuk di GKBB, berarti keluar udah GKBB aja misalnya. Atau kita masuk dalam satu keluarga, udah keluarga Royke, keluarga Pak Suendi, ya, keluarga Pak Agus misalnya. Itu karena memang sudah sudah masuk en auto, ya, Dia, di dalam Dia. Dan saya tahu Tuhan mau kita pun mungkin kita dituntut berrelasi dengan Dia. Dimanapun kita ada, kita tahu bahwa kita sudah menyatu dengan Dia. Ini sama seperti Paulus ya. Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalaupun aku hidup dalam daging, hidup oleh iman. Artinya, dimanapun kita ada, seluruhnya semuanya Christ-centered deh. Berusaha nyekolahin anak, ke gereja, hobi, semuanya saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Ini yang mungkin dunia nggak tahu. Fisik kita nggak berubah, tapi hati jiwa kita udah menyatu, terpaut dengan Dia. Dimanapun kita ada, biasanya orang seperti ini nggak mudah panik, nggak mudah kaget dengan situasi. Dia akan tetap memandang Tuhan, melampaui dari keadaan. Nggak mudah didikte juga oleh keadaan, dan nggak mudah terpengaruh dengan apa kata orang yang nyakitin hati atau tidak. Dia tahu egonya yang nggak mimpin dia, tapi Tuhan yang mimpin dia. Ini luar biasa. Pastikan jemaat GKBB MDC Kadipaten memiliki kehidupan yang memiliki kesatuan hubungan erat dengan Kristus. Karena Tuhan bilang, kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan bergeser. Jadi iman yang semakin mendalam bukan sekedar percaya, melainkan relasi dengan Tuhan. Dalam berpikir, dalam berkata, mengambil keputusan, bahkan dalam melayani, bekerja. Seluruh aspek sepanjang hidup dalam Kristus tidak dipisahkan dari Dia. Indah ya hidup seperti ini. Tidak mudah didikte oleh keadaan. Amin. Kita tahu arah hidup kita jelas di hadapan Tuhan. Yang kedua, wujud iman yang semakin mendalam adalah hidup yang dibentuk melalui proses. Proses apa? Proses pertumbuhan yang semakin ke arah Kristus. Kalau suami istri bertumbuh seperti ini, dua-dua cari Tuhan, saya nggak khawatir dengan pertengkaran, berbeda pendapat. Saya nggak khawatir. Kalau dua-dua masih ke gereja cari Tuhan, pasti akan ketemu juga. Kenapa? Karena dua-dua cari persamaan dengan Kristus. Kalau cari perbedaan banyak, satu dari Venus, satu dari Mars, nggak jumpa-jumpa tuh, nggak ketemu-ketemu itu. Banyak perbedaan kebutuhan, perbedaan emosi, perbedaan hobi, ya kan? Saya hobi adventure,
Istri saya pingin rumah, tempat kerja, shopping kalau ada kesempatan. Kalau saya pingin explore. Di mana ketemunya? Boleh ketemu di rumah, tapi beda hobi. Beda juga kebutuhan. Tapi yang mempersatukan kami adalah karena kami sama-sama percaya Yesus. Dua-dua cari Tuhan. Ada banyak model yang membuat kami bertengkar. Tetapi kemudian kami sepakat lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya dua-dua cari Tuhan. Jadi hidup yang berbentuk melalui proses. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah ini luar biasa. Berakar di sini itu ke dalam ya. Kemudian dan dibangun di atas Dia baru bertumbuh keluar. Ke dalam itu saya boleh bilang relate in, di mana kita harus bertumbuh ke dalam. Nggak kelihatan kalau yang namanya bertumbuh ke dalam doa, baca Alkitab, seolah-olah menghadapi persoalan banyak badai, tapi dia tetap bertumbuh ke dalam. Pertumbuhan ini nggak lepas dari persoalan-persoalan yang muncul. Kadang persoalan-persoalan penderitaan membuat kita dewasa, menuju iman yang semakin tekun. Seperti pohon ya, di Jepang tahun 2011 pada tanggal 11 Maret 2011 kalau saudara browsing, itu satu peristiwa menghantam satu kota, Hikusen Takata. Kemudian di kota itu ada hutan yang bernama Takata Matsubara. Ketika dihantam tsunami, 80% dari kota itu hancur. Hutan dari 70.000 pohon, hanya satu pohon yang berdiri. Berdiri di dekat puing-puing. Ada satu bangunan yang namanya bangunan yang disebut dengan bangunan tempat pemuda berkumpul. Tempat pemuda, atau boleh bilang bangunan pemuda. Satu pohon ini yang kemudian menjadi simbol dari harapan orang Jepang pasca tsunami. Pohon ini disebut dengan pohon Miracle Pines. Kenapa disebut dengan pohon pinus ajaib? Karena memang dia satu-satunya yang berdiri di antara pohon-pohon yang sedang bertumbangan. Diteliti oleh para ahli apa yang menyebabkan pohon ini tetap berdiri. Karena dia berdiri 27 meter, tentu dilihat. Ya, ini pohonnya. Diteliti paling tidak ada dua yang membuat pohon ini kuat, tahan badai tsunami yang bermeter-meter. Rupanya yang pertama adalah karena efek perisai dari bangunan, yaitu atau shielding effect. Bangunan apa itu? Bangunan yang tadi saya bilang, bangunan dari yang menyangga dia, yang menjadi benteng dia, yaitu bangunan pemuda. Kemudian ketika tsunami menghantam, rupanya ini yang menjadi perisai sehingga pohon ini nggak tumbang. Saya mau beritahu, dalam kehidupan kita pun badai boleh ada. Tapi pohon ini mengajarkan kepada saya, kalau pohon ini menjadi simbol pengharapan pasca tsunami, bagi saya ini mengandung pelajaran penting bagi saya. Kita nggak akan tumbang dalam menghadapi badai apapun, asalkan Kristus menjadi perisai hidup kita. Amin. Dia pelindung kita. Dia mungkin tidak ubahnya dengan pohon-pohon lain, walaupun memang orang ingin ambil bibit dari pohon ini. Tapi saya tahu bahwa faktor yang membuat dia bisa berdiri itu karena memang ada perisai, ya, shield effect yang membuat dia itu ada, ya, karena ada bangunan asrama pemuda di situ.
Saya percaya badai apapun yang menghantam kita, selama kita punya perisai iman kepada Tuhan, kita nggak akan goyah. Amin. Kita akan tetap berdiri. Yang kedua, diteliti rupanya, kenapa pohon ini bisa berdiri, sementara puluhan ribuan pohon itu pada tumbang. Pohon pinus ini rupanya punya kematangan usia dan kekuatan akar pohon yang kuat. Dari sisi usia dia 200-an tahun. Kemudian yang kedua, dia punya kekuatan akar pohon. Pertama, akar tunggang yang menusuk sampai ke dalam, dia punya kekuatan akar tunggang. Akar tunggang itu adalah akar yang ke bawah. Secara vertikal dia ke bawah, dan dia itu membentuk pohon membentuk kekuatan bagi pohon. Tetapi akar tunggang aja nggak cukup. Ada yang namanya akar lateral. Akar lateral ini akar yang bertumbuh ke dalam di samping dari akar tunggang tadi. Dia yang mendapatkan sari-sari dari air yang menopang pohon. Kalau akar tunggang saja pastinya dia akan mudah roboh. Tapi akar tunggang ini mengikat begitu dalam di samping kiri kanan akar tunggang sehingga pohon itu tetap berdiri. Dan sejauh akar ini bisa masuk ke dalam karena ada air, dia mendapatkan sumber, membuat dia semakin kuat, membuat pohon itu tidak mudah tumbang walaupun dihajar oleh tsunami. Saya ingin kita ambil pelajaran di sini juga bahwa iman yang kuat yang dibentuk melalui proses biasanya itu akan tetap bertahan. Kenapa? Karena dia terhubung dengan Kristus. Hendaklah hidupmu dibangun di atas Kristus. Tekanan boleh datang, tapi kalau kita punya dasar yang kuat, bangunan itu akan kokoh. Dihajar badai apapun, nggak akan mudah goyah. Yakobus pasal 1 ayat 2-4, saya ingin saudara belajar dari sini. Bagaimana hidup yang dibentuk melalui proses. Yang pertama dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Dikatakan, baca sama-sama 2 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketahanan kehidupan iman kita nggak bisa luput dari persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau hidup kita bagaikan seperti mungkin ingin patas, ingin cepat, saya boleh andaikan sama seperti seorang ahli ingin mengeluarkan kupu-kupu yang sudah memang lengkap, ada sayapnya warna-warni, keluar dari kepompongnya. Ya, saya pernah sampaikan ilustrasi itu ya. Karena penasaran dan memang ingin bantu, keluarkan saja dia dari kepompong, tidak usah melalui proses dia keluar sendiri. Tapi yang terjadi, kupu-kupu itu nggak bisa terbang. Kenapa? Rupanya ada fase yang penting di situ yang tidak boleh dilewatkan. Ketika dia mengeluarkan dirinya dengan tantangan keluar dari kepompong. Ya, ada tantangan, kepompong itu nyempit. Tapi dia harus keluar sendiri supaya otot-ototnya terbentuk. Otot-otot itulah yang membuat dia bisa terbang. Otot-ototnya terbentuk dari mana? Dari saat proses, fase di mana dia mengalami tantangan. Setelah berubah, dia keluar dari kepompong. Saya beritahu, tantangan itu boleh ada. Tapi pastikan saudara tetap beriman kepada Tuhan. Satu kali kami menghadapi masa sulit gereja ini. Ada beberapa jemaat yang kuat, tapi juga belum tentu semua kuat ya Pak. Kami nggak tahan. Kami mau off dulu. Tapi bersyukur setelah pulang rumah, Pak nggak jadi off. Kami mau tetap jalan. Kenapa? Karena 6 bulan itu kan kami itu dibuat putar-putar itu. Ada 4 tempat kita pakai untuk ibadah. Tapi bersyukur jemaat tetap beribadah ya. Dalam masa sulit. Masih ingat saya tema waktu itu tentang build. Membangun dalam masa sulit. Dan itu membuat gereja tetap kuat. Amin. Menghadapi badai ada kisah kan. Kita pernah mengalami itu dan kita bisa mengalami kemenangan.
Demikian juga ketika menghadapi kesulitan, jangan berputus asa, jalani dengan iman. Justru dalam proses itu akan mematangkan Anda. Seperti pohon, semakin kuat, semakin matang, berakar ke dalam, badai ada, badai menghadapi, dia nggak akan mudah tumbang. 1 Petrus 1 ayat 6 ayat 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api wah. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau kita bagaikan emas ditaruh di api, api justru akan memurnikan, bukan menghancurkan. Tekanan apapun kalau kita emas, murni, semakin kita murni. Amin. Melewati badai yang mungkin juga susah-susah gampang, tapi saya yakin Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita punya iman yang gak cemeng, tapi iman yang kuat menghadapi badai. Haleluya. Ujian bukan menghancurkan iman, tetapi justru memperdalam kehidupan kita dalam Kristus. Yang ketiga terakhir, para pelayan mimbar maju ke depan. Wujud iman yang semakin mendalam yang ketiga terakhir adalah menghasilkan kedewasaan dan kepuasan. Hasilnya apa kalau kita beriman? Rupanya dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 7b, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam apa? Iman. Sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teguh di sinilah kedewasaan iman. Dia nggak goyah. Ingat iman yang ke level ketiga ya. Dia dewasa. Dia teguh, kuat di dalam Tuhan, dan hatimu melimpah dengan syukur. Akibatnya kita puas dengan apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan melalui iman kita yang bertumbuh. Dikatakan ayat terakhir 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Yuk kita baca perlahan-lahan ini ya, sambil renungkan. 2 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri, dan kepada ketekunan, dan kepada kesalehan, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara. Baca ayat 8 sama-sama. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, iman yang semakin dalam bukan sekedar percaya, tetapi iman yang dalam itu mengenal Kristus. Dia punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Dia punya hidup yang dibentuk dalam proses sehingga imannya gak cemen tapi kuat. Sekaligus dalam waktu bersamaan, iman yang mendalam adalah iman yang menghasilkan kedewasaan dan kepuasan rohani. Kita akan berkata di akhir, terima kasih Tuhan saya bisa melewati ini. Terima kasih Tuhan, finishing well. Saya baik-baik saja. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengajarkan, mengingatkan kami akan pentingnya hidup kami beriman kepada Tuhan. Bukan iman yang di permukaan saja, tapi iman yang bertumbuh ke dalam. Iman yang sesungguhnya punya relasi dengan Tuhan. Iman yang sesungguhnya hidup mengalami proses tapi memiliki kematangan rohani dan memiliki kehidupan yang semakin puas di dalam Tuhan. Dewasa dalam mengambil keputusan-keputusan. Kami ingin kehidupan kami hidup memiliki iman yang berdampak seperti ini ya Allah. Roh Kudus tuntun umat-Mu. Tuntun kami semua.
terpaut hati dengan Tuhan. Setiap waktu yang kami habiskan, habis bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan gak lepas dari kepentingan Kristus semata. Bukan ego kami, bukan perasaan kami yang menjadi raja kami, tapi Tuhan yang menjadi raja atas hidup kami. Berkati umat. Makasih untuk pengorbanan Kristus yang mematangkan iman kami, memperjuangkan iman kami dalam kesulitan, bahkan nyawa pun Engkau korbankan bagi kami. Engkau adalah model iman kami di dalam menjalani hari-hari ini. Berkati para pelayan perjamuan kudus yang akan melaksanakan perjamuan kudus pagi hari ini. Berkati hamba, berkati umat Tuhan. Biarlah layak mengambil perjamuan kudus ini dengan komitmen ingin membangun hubungan dengan Tuhan setiap saat. Dengan komitmen menghadapi kesulitan sekalipun mereka tetap taat tekun, tetap melayani Tuhan, sehingga menghasilkan kedewasaan dan kepuasan. Di dalam nama Yesus.